Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Febriani, mahasiswa semester 7 dari program studi terjemah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tentang kritik terjemahan cerita pendek anak-anak untuk memenuhi tugas mata kuliah kritik terjemahan. Baik, langsung saja kita mulai. Ini merupakan teks sumber dan juga teks terjemahan yang akan dianalisis nanti. Teks ini saya ambil dari WordPress-nya Abu Furqan Al-Banjari, dan selanjutnya ini ada identifikasi teks dan konteks. Untuk jenis teksnya tersendiri ini termasuk ke dalam teks informatif. Tujuan penerjemahannya untuk membantu pembaca memahami struktur bahasa kosakata dan konteks budaya Arab secara sederhana. Untuk analisis teks sumber, yang pertama itu ada analisis leksis, menggunakan kosakata dasar, konkret, dan umum dari kehidupan sehari-hari. Contohnya, terdapat kosakata rumah, kebun, pepohonan, dan juga bunga. Untuk analisis sintaksis, menampilkan struktur kalimat yang sederhana dan jelas, menggunakan pola jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Untuk gaya bahasa, bersifat netral, deskriptif, dan tanpa majas atau idiom. Untuk register termasuk dalam raga bahasa standar yang digunakan dalam konteks pendidikan formal atau pedagogika register. Untuk nuansa makna, makna yang dikandung bersifat denotatif atau langsung merujuk pada benda dan aktivitas nyata. Untuk pesan inti menggambarkan rutinitas dan suasana kehidupan keluarga Umar secara informatif. Selanjutnya, analisis teks terjemahan. Yang pertama itu ada padanan leksikal. Pada frasa Arab yang pertama ada hadiqatun wasi'atun, yang diartikan kebun yang luas. Untuk frasa keduanya zuhurun jamilatun, yang diterjemahkan menjadi bunga-bunga yang indah. Lalu selanjutnya ada pergeseran gaya. Struktur kalimat, kemudian setelah itu titik-titik, dan kemudian titik-titik, pada terjemahan dinilai repetitif dan kurang efisien dibandingkan dengan struktur bahasa Arab aslinya. Selanjutnya penambahan kata setelah itu dan juga pengulangan kata kemudian menimbulkan redundansi dalam bahasa sasaran. Yang ketiga itu ada pergeseran semantis. Pada frasa fil masai yang diartikan di sore hari, itu juga terjadi sedikit pergeseran makna temporal, di mana kata petang atau malam hari ini dianggap lebih tepat dalam konteks bahasa Indonesia. Selanjutnya ada penerapan translation procedures. Yang pertama itu ada frasa Arab zuhurun jamilatun, ini termasuk ke prosedur naturalization dengan keterangan diterjemahkan bunga-bunga yang indah untuk menyesuaikan unsur bahasa Arab ke dalam bentuk yang natural dalam bahasa Indonesia. Lalu Umarun termasuk ke prosedur transference, diterjemahkan Umar karena merupakan unsur budaya yang perlu dipertahankan keasliannya, karena Umar ini termasuk nama seseorang yang tidak boleh dirubah-rubah sembarangan. Lalu ada frasa hurfatun julus, termasuk ke dalam prosedur truth translation, diterjemahkan menjadi ruang keluarga karena lebih tepat daripada alternatif seperti ruang tamu, karena aktivitas yang digambarkan adalah kegiatan internal keluarga, bukan menerima tamu. Lalu ada taktubun al-wajibal manjili, termasuk ke dalam prosedur modulation, diterjemahkan mengerjakan PR untuk menyesuaikan dengan konsep yang lebih familiar dalam budaya sasaran. Selanjutnya ada al-wajibal manjili, termasuk ke dalam cultural equivalence, diterjemahkan menjadi PR karena istilah yang lebih familiar bagi pembaca Indonesia dibandingkan dengan pekerjaan rumah dalam konteks akademis. Selanjutnya ada evaluasi kualitas terjemahan. Untuk aspek akurasi ini akurat, dan untuk keberterimaan juga cukup berterima. Aspek kejelasan untuk terjemahannya itu
jelas. Dan selanjutnya ada kritik dan alternatif. Terjemahan yang kurang tepat pada padanan frasa fil masai menjadi di sore hari dinilai kurang merepresentasikan makna temporal yang sebenarnya dalam konteks budaya sumber merujuk pada waktu setelah maghrib atau awal malam. Selanjutnya alternatif terjemahan pada frasa fil masai lebih tepat diterjemahkan sebagai pada malam hari agar sesuai dengan konteks aktivitas yang digambarkan. Selanjutnya kesimpulan umum. Berdasarkan evaluasi menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa pendekatan terjemahan yang digunakan cenderung bersifat komunikatif dengan fokus pada pencapaian keberterimaan dan kealamian teks dalam bahasa sasaran. Dari segi pencapaian tujuan, terjemahan ini dinilai berhasil memenuhi fungsi komunikatifnya sebagai teks informatif, edukatif yang menyampaikan gambaran kehidupan keluarga secara jelas dan mudah dipahami. Secara keseluruhan, kualitas terjemahan ini dapat dinilai berhasil dengan catatan terdapat beberapa aspek minor terkait presisi semantik dan efisiensi gaya yang masih dapat disempurnakan melalui revisi terfokus. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.